Gini ya, pada saat dulu BK itu tidak seperti sekarang. Kalau Oh, sekarang itu lebih banyak dekat dengan siswa. dulu tuh kayak gimana, Bu? Dulu itu sangat kaku Oh, sebetulnya, sangat kaku dan tidak sedekat sekarang aja pokoknya sama siswa. Dan ibu berpikir, apa namanya, ibu menanyakan kepada guru BK-nya, sebetulnya fungsi dari BK itu apa sih, mm-mm. bagaimana sih gitu kan, punya ruangan sendiri tetapi kadang sepi terus. Iya. Halo semuanya, welcome to Studcast Project. Hari ini kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu Ibu Kania. Halo, hai semuanya. Nah, di topik awal ini kita bakal ngebahas tentang karir yang masih hangat nih di kelas 12. Kenapa ya Bu di remaja sekarang tuh masih bingung gitu kalau ditanya tentang karirnya? Ya, betul sekali tadi, yang kamu bicarakan terkait dengan karir. Memang topik karir di kelas 12 ini, sangat hits ya, Iya. karena kan memang, sudah menjelang kelulusan, jadi pasti sudah memikirkan terkait dengan karir. Iya. Itu yang membuat, topik karir ini menjadi sangat penting di kalangan kelas 12. Mm, Nah, terkait dengan kebingungan masa remaja iya. terkait dengan karir ini, ya tapi sebelum itu Ibu mau menanyakan dulu nih ke kamu. Karir dan pekerjaan itu sebetulnya beda atau tidak ya? Menurut saya sih Bu, karir sama sama pekerjaan tuh masih sama, nggak beda gitu. Tapi mungkin ada aja bedanya. Tapi aku Mhm. belum tahu nih bedanya apa tuh. Oh, belum tahu bedanya. Ya, betul sekali karena pekerjaan dan karir itu sebetulnya, biasanya pada umumnya disamakan gitu ya. Orang-orang menyebutkan, menanyakan pekerjaan itu menanyakan karirnya, padahal Iya. sebetulnya, meskipun mirip, tetapi itu perbedaannya sangat jelas. Kalau pekerjaan itu apa yang kita lakukan ya, dan kemudian kita mendapatkan penghasilan dari apa yang kita kerjakan tersebut. Itulah pekerjaan. Tapi kalau karir itu sebetulnya adalah perjalanan dari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita selama hidup kita. Jadi kalau karir itu sangat luas cakupannya dan sangat panjang periodenya seperti itu. Jadi karir sama kerjaan tuh berarti beda ya Bu ya. Iya, betul, berbeda. Berbeda. Tapi ada hubungannya, masih ada Iya, hubungannya. masih ada hubungannya. Kalau pekerjaan itu memang adalah salah satu yang ada dalam karir, seperti itu. Hmm, Ya. Kemudian kenapa sih anak-anak masih bingung iya ya masih bingung. terkait dengan karir Iya ini? tentang plannya ke depannya tuh selalu tuh kayak masih bingung gitu. Iya, banyak Harus sekali gimana? anak-anak memang yang bingung terkait dengan karir. Iya. Kenapa? Karena pertama mungkin belum banyak mengetahui tentang dirinya sendiri. Oh, Ya. iya. Yang kedua, belum banyak tahu terkait dengan bidang pekerjaan yang apa yang diminati seperti itu. Jadi belum banyak pengetahuan tentang pekerjaan-pekerjaan. Jadi kan kalau semakin sedikit pengetahuan terkait dengan pilihan pekerjaan, dia akan semakin bingung juga. Iya. Itu sebetulnya yang menjadi polemik di kelas-kelas 12 ini terkait dengan karir. Iya, berarti kita tuh sebelum nentuin gimana-gimana tuh harus tahu diri kita tuh gimana gitu ya, Bu ya. Betul, itu terkait dengan eksplorasi diri ya. Iya, menurut Ibu tuh gimana tuh caranya kita supaya tahu tuh, kita supaya kita bisa nge-explore diri kita gimana, Bu? Caranya, Bu? Caranya bagaimana untuk eksplor diri kita sendiri? Pertama kita harus tahu dulu apa sih watak kita, kemudian kemampuan kita, pengetahuan kita, semua hal terkait dengan diri kita sendiri kita harus paham. Baik itu kekurangannya maupun kelebihannya. Agar apa? Agar kita tahu nanti kita menempatkan diri kita itu di mana. Seperti itu. Jadi kalau belum bisa, mengenal diri kita sendiri, kita juga akan kebingungan untuk mengenal hal-hal lain terkait dengan pekerjaan juga. Berarti kayak masih nggak tahu nih harus gimana kayak gitu Iya, ya. Karena belum belum kenal diri sendiri juga belum gitu ya. belum mengenal diri sendiri. Bagaimana tahapan untuk mengenal diri kita sendiri? Yang pertama yaitu mengetahui tadi ya,
mengetahui diri kita sendiri, dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan kita sendiri itu menjadi, kita harus terbuka dengan, pemikiran kita, kemudian bisa lebih mengenal diri kita sendiri dengan cara mungkin banyak melakukan aktivitas atau kegiatan yang kita sukai. Salah satunya mungkin itulah sebabnya ibu selalu, eee, mempromosikan, "Ayo dong ikut ekstrakurikuler, ayo dong ikut organisasi." Sebenarnya dengan kita melakukan banyak kegiatan di sekolah, Mm-mm. itu juga membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri loh. Berarti kayak banyak kegiatan, banyak organisasi, berarti itu Iya. kita bisa tahu ya dari situ ya. Iya betul, kenapa kita bisa tahu? Pertama, kalau kita mengikuti, organisasi atau kegiatan bersama dengan teman kita lainnya, Mm-mm. itu kita akan melihat bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Iya, orang lain. Kemudian, apa sih hal yang kita sukai? Apa sih hal yang kita tidak sukai? iya. Gitu. Dari berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, itu kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Mungkin kalau kita sendirian aja atau lingkup kita hanya di kelas aja, kita kadang kan ada yang seperti itu ya, Jadi kurang eksplor ya dianya kurang. ya. Kita Mm-mm. hanya, mendapatkan gambaran sesuai dengan ekspektasi kita aja. Jadi misalnya, "Ah, gua mah nggak suka gini, ah gua mah nggak suka begitu." Padahal tidak tidak diuji gitu. Tidak tidak tahu itu real atau Jadi tidak. belum pasti kan yang Tidak pasti, belum iya. pasti. Itu belum real. Kenapa belum real? Karena, eee, bisa aja yang kita sukai itu ternyata tidak begitu kita sukai, bahkan ada yang mungkin lebih kita sukai dari hal itu. Tapi kita belum tahu aja gitu ya, Bu Kita ya. belum tahu, makanya harus banyak explore dengan mengikuti kegiatan. Iya, Itu salah satu eksplorasi diri, salah satu. mengetahui diri. Iya, betul. Seperti itu yang bisa kita lakukan sebagai, anak sekolah gitu ya. Kemudian yang kedua bisa juga untuk, mengenal diri kita sendiri dengan cara banyak konsultasi tentunya ke BK Ke dong. BK. Tapi Iya. kayak masih banyak yang takut gitu Bu ke BK, katanya Iya. serem. Serem kenapa tuh? Takut diapa-apain katanya. Iya, jadi tidak perlu takut ke BK karena sebetulnya BK tidak hanya, berkaitan dengan masalah tentunya, tetapi juga berkaitan dengan untuk, mengembangkan, diri siswa lebih baik lagi. Seperti tadi contohnya, eksplorasi diri tentunya ya, kemudian, konsultasi bisa juga terkait dengan mungkin, Seputar pembelajaran atau pembelajaran. mungkin masalah pertemanan. Sebenarnya itu masalah, tapi bukan yang maksudnya masalah kasus gitu ya. Iya, enggak. Bukan, tapi lebih ke arah pengambilan keputusan ataupun persepsi diri terkait dengan masalah yang kita hadapi, tantangan kehidupan. Sebenarnya kita seperti itu. Jadi tidak hanya kasus yang dibicarakan, tapi juga terkait dengan pengembangan diri kita agar lebih optimal tentunya. Berarti peran guru BK juga bisa ngebantu kita buat kenal diri kita ya Bu ya, nge-explore diri Iya, kita. betul. Nah, itu sebabnya sangat erat kaitannya antara planning karir Iya. dengan konsultasi. Kalau misalnya kita kebingungan atau kita merasa stuck ketika kita membuat sebuah perencanaan karir kita, ya tentunya kalian harus banyak mencari tahu dari orang yang lebih dewasa. Boleh kok kalian banyak bertanya kepada orang tua kalian mungkin, atau banyak bertukar pikiran dengan Teman-teman. iya, teman yang lebih dewasa atau mungkin kakak gitu ya, yang sudah lebih tua, Lebih seperti itu, lebih paham. paham juga. Jadi kalian itu tidak hanya dari sudut pandang diri kalian sendiri, tapi lebih beragam. Dan juga tentunya kan kalau di sekolah sudah difasilitasi Iya. dengan BK. BK itu salah satu fungsinya adalah membantu anak-anak merencanakan pilihan karirnya Untuk gitu. kedepannya. Iya. Nah Bu, setelah kita tahu nih tentang diri kita gimana, udah nggak explore diri kita, udah tahu apa yang kita suka, apa yang enggak. Nah, untuk
plan kedepannya seputar karir gimana ya Bu? Cara ngerancangnya gitu. Cara merancang planning karir kita ya. Planning karir kita ke depan. Oke, cara merancang planning karir kita sebetulnya ya tadi setelah kita tahu apa yang kita sukai, apa yang kita tidak sukai, kamu boleh mencatat hal-hal tersebut agar kita tidak melupakan itu. Kemudian nanti untuk berikutnya, cobalah untuk membuat list pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kamu minati. List-listnya. Iya, kamu tulis list pekerjaan, misalnya pekerjaan yang kamu suka apa? Misalnya kalau di DKV kayak fotografi, Iya. videografi, video editor, kameramen gitu Nah, kali ya Bu ya. Itu. Podcaster. Nah, itu bisa kamu tuliskan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang menginspirasi kamu untuk nantinya kamu bekerja di bidang itu. Sudah ditulis, kemudian apa ya? Dan juga ada ini terkait dengan pengenalan diri, itu selain tadi mengetahui hanya berdasarkan apa yang kita lakukan, Iya. berkegiatan, bisa juga kita menambahkan mengikuti tes-tes kepribadian. Kayak MBTI gitu ya Bu ya. Betul sekali, karena kalau di Google kan sekarang sudah banyak ya MBTI, ya boleh kalian cek aja di situ, ada Seru kok ngikutinnya. personalities ya. Itu nanti hasilnya juga kalian bantu tuliskan tuh ke, ibaratnya kamu punya data pribadi kamu sendiri ya, itu terserah formatnya mau seperti apa, atau kalau misalnya memang kamu suka dengan yang artistik gitu ya, yang seni, yang memang tampilannya bagus, itu kamu bisa juga membuat mind map karir. Mind mapping gitu ya Bu Iya, ya. melalui bisa menggunakan Canva. Iya. Ya, sekarang udah banyak mind mapping karir. Iya. Di situ ada inspirasi-inspirasinya dan juga template-nya kalau mau cepet. Tapi kalau misalnya memang kamu punya apa ya, kebanggaan sendiri dalam membuat peta karir, bisa dengan tangan kamu sendiri, kamu bisa ditulis, bisa digambar ya lewat berbagai macam kertas yang kamu suka kamu pilih, atau mungkin kamu juga hanya berdasarkan format-format tulisan biasa, kamu boleh ketik ya di Excel ataupun di Word gitu ya. Sebenarnya banyak sekali tahapan-tahapan caranya untuk kita ngerancang membuat planning karir kita ke depan kayak gitu ya Bu ya. Jadi yang dibilang planning karir itu sebetulnya tidak selalu susah. Dalam susahnya itu sebetulnya dalam memikirkannya aja sih. Tapi kalau untuk membuat perwujudannya, mewujudkan apa yang ada di pikiran kita, ekspektasi kita iya gitu ya, ada apa yang ada di pikiran kita, di gambaran kita, itu memang harus, ibu sarankan sih ya, memang harus kita buatkan gambaran secara nyatanya. Karena kalau tidak seperti itu kita akan lupa, akan hilang kembali, nantinya akan bingung. Planning itu nggak bisa kita buat hanya semata-mata di di pikiran kita aja. Berarti harus dilihatin secara nyata juga Iya, harus diwujudkan. Bentuk fisiknya ada loh gitu. Biar apa? Termotivasi. Jadi nantinya ketika kita sudah membuat, kan kita enak yang ngelihatnya bagus gitu ya, menarik, eye catching. Jadinya ketika kamu harus kalau bisa sih ya, kamu harus memiliki satu tempat, satu spot di mana kertas tersebut terlihat terus sama kamu. Jadi setiap bangun tidur, setiap kamu mau melakukan kegiatan apapun di kamar kamu, itu kamu lihat ke situ. Itu sebagai salah satu tujuan kamu dan salah satu yang bisa memotivasi kamu. Biar ingat terus ya Bu ya, biar tetap biar semangat. Iya, makin jadi makin termotivasi. Jadi dalam melakukan pemetaan karir ya, membuat perencanaan karir itu banyak pilihannya, variasinya, tergantung dari pribadi masing-masing, sesukanya kamu seperti apa. Intinya adalah itu aja, kenali diri sendiri, kenali bidang pekerjaan yang kita inginkan, dan juga kemudian dicocokkan sekiranya kamu cocok atau tidak dengan bidang pekerjaan tersebut. Oh iya, dan juga kalau bisa kita itu cari informasi tentang karir
tentang pekerjaan yang kita inginkan itu tidak hanya namanya saja atau tugasnya saja, tapi juga persyaratannya Oh iya, atau perusahaan-perusahaan apa yang ada bergerak di iya di bidang bidang itu. itu. Biar nanti kita sudah punya planningnya, bukan hanya oke nih sekarang saya cocok dengan bidang pekerjaan ini, kan hanya sampai situ. Kalau begitu kan nanti tetap aja kalau mau apa namanya, melanjutkan Mm-mm. pekerjaan nantinya tetap aja bingung juga ini abis ini mau ngapain. Iya, karena kita nggak tahu ke Iya, depannya gimana. jadi perencanaannya tidak hanya sampai situ, tapi kalau bisa ditambahkan informasi terkait dengan perusahaan. Iya, Perusahaan yang impian kita. Kemudian di daerah kita adanya perusahaan apa aja iya, dan juga apa penghasilan dari sebuah pekerjaan itu yang kamu minati iya. itu kira-kira di daerah ini berapa. Kira-kira cukup enggak buat kita? Iya, kita toleransi atau Iya, tidak dengan toleransi. itu karena memang ada kan yang kejar salary ya, Iya, apa namanya, jumlah atau pendapatan salary-nya, ada yang ngejar itu, ada juga yang tidak. heeh. Yang penting pengalaman aja dulu. Iya, pengalaman Ada dulu juga nih. yang seperti itu. Nah, itu kamu pilih, kamu mau seperti apa, kamu toleransinya bagaimana. Karena Iya. tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lainnya. Lainnya. Nah, Bu, setelah kita udah nge-planning nih ke depannya gimana, udah ngerancang, udah A, B, C udah ditulis, tapi nggak sesuai ekspektasi kita nih pas di dunia nyatanya. Itu gimana ya Bu ngatasinnya? Ya, kadang apa yang kita planning itu tidak selalu berjalan dengan mulus ya. Mm-mm. Karena memang kita juga harus mempertimbangkan kondisi kita seperti apa, memungkinkan atau tidak menjalankan planning kita tersebut. Kalau misalnya mungkin tidak memungkinkan Iya. planning kita berjalan, itu memang kita harus mencari pilihan atau alternatif lain. Makanya sebetulnya disarankan untuk pada saat membuat planning karir tersebut membuat juga pilihan alternatifnya. Iya, ada plan keduanya Iya, ada gitu ya plan Bu ya. kedua. Bagaimana jika apa misalnya kamu ingin menjadi broadcasting ya, Iya, misalnya kameramen dalam sebuah pengambilan video, tetapi ternyata tidak memungkinkan terkait dengan pendidikan dan biaya dan segala iya, macamnya. Itu kamu masih bisa apa kira-kira memungkinkan atau enggak untuk mengambil pilihan-pilihan lainnya iya, seperti itu. Jadi kamu harus selalu memiliki pilihan-pilihan alternatif yang kamu bisa oke pada saat kondisi yang seperti apa dan bagaimana. Atau mungkin oke lah misalnya kamu ingin apa jadi namanya broadcasting. broadcasting ya Heeh, dan kamu ingin melanjutkan kuliah heeh. di bidang tersebut. Kalau sekiranya memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan kuliah di tahun ini, ya mungkin kamu bisa melanjutkan di tahun berikutnya. Iya, Kamu misalnya tetap nih ingin broadcasting, heeh, tidak ingin pekerjaan yang lainnya. heeh. Oke, berarti yang diubah adalah planningnya. Iya, Iya, jadi misalnya planningnya sudah sesuai, sudah rapih sekali, tetapi kondisinya yang tidak memungkinkan membuat kita secara tidak langsung harus mengubah planning tersebut, ya itu nggak apa-apa. nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa karena memang tidak selalu mesti Sesuai sesuai, ekspektasi iya, kita. tidak selalu mesti terwujud. Kan namanya planning. Iya, Planning kan perencanaan. jadi belum tahu. Iya, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti Hmm, apa dan bagaimana. Jadi it's is okay. okay aja. Iya, nggak usah takut gagal ya. Gagal tuh nggak apa-apa ya Bu Gagal ya. itu nggak apa-apa karena apa yang apa ya? Apa yang kita lakukan itu tidak apa namanya tidak akan selalu berjalan dengan baik, tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Iya, Bahkan seorang profesional pun akan ada masanya di mana dia melakukan suatu pekerjaan yang tidak maksimal. mm-mm. Itulah sebabnya tidak perlu takut gagal atau tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nggak apa-apa, yang penting kita mah membuat aja dulu perencanaan. Iya. Iya, Berarti gagal tuh bukan suatu hal yang apa? Yang jelek gitu enggak ya Bu iya, ya. nggak Itu apa-apa, hal it's yang okay. wajar. Hal yang wajar dan malah justru dari kegagalan itu kita bisa tahu. Jadi Iya, pembelajaran. pembelajaran. Mm. Kita bisa tahu nanti ke depannya kita apa nih yang harus kita persiapkan supaya tidak terjadi kegagalan lagi. Iya. Seperti
seperti itu, jadi motivasi untuk kita. Tuh, berarti kalau ibu sendiri nih Bu, pas sekolah udah tahu nggak sih Bu mau jadi guru BK atau ada rencana karir sebelumnya gitu? Kalau dulu itu ibu awalnya ya inginnya menjadi apa? Sebetulnya Ingin pengennya jadi psikolog. oh, tapi masih ada hubungannya Betul ya, Bu. masih Mm-mm. masih ada hubungannya. Ibu sebenarnya ingin menjadi psikolog. Hanya saja ibu agak sedikit terdistract. Nah, inilah yang ibu bilang harus memiliki pilihan alternatif Oh, lainnya, heeh. ya. Ibu ingin menjadi psikolog, hanya saja pada saat itu ibu masih ragu-ragu, ibu masih tidak percaya diri, masih apa ya Masih ibaratnya. labil ya Bu ya? Iya betul sekali masih labil. Memang pada saat remaja kita semua Iya, sama ya. semuanya sama. Semuanya sama dan juga takut gagal. Takut gagal. Itu salah satu langkah yang paling ibu sesali. Makanya ibu selalu bilang ke anak-anak sekarang jangan takut gagal. Kalau memang kamu suka sama hal itu kejar sampai akhir, kejar. Gak usah takut. Karena ibu merasakan sendiri gitu, karena ketakutan ibu yang tidak pasti, ibu tidak mengejar apa yang ibu inginkan pada saat itu. Jadi mimpinya tertunda Ya, gitu ya Bu? mimpinya tertunda, bisa jadi mimpinya tertunda. Gini ya, pada saat dulu BK itu tidak seperti sekarang. Kalau Oh, sekarang itu lebih banyak dekat dengan siswa. dulu tuh kayak gimana Bu? Dulu itu sangat kaku, Oh, sebetulnya sangat kaku dan tidak sedekat sekarang aja pokoknya sama siswa. Dan ibu berpikir apa namanya, ibu menanyakan kepada guru BK-nya, sebetulnya fungsi dari BK itu apa sih, mm-mm. bagaimana sih gitu kan, punya ruangan sendiri tetapi kadang sepi terus. Iya. Ibu punya ide di mana ibu di situ seperti ada ketertarikan, mulai dari situ ada ketertarikan untuk wah gimana rasanya ya untuk menjadi guru BK, karena salah satunya alasannya ingin menghidupkan ruang BK. Iya, Oh, biar nggak serem-serem banget gitu ya Bu ya? termotivasilah Iya, di di situ. situ. Karena kan selain menjadi guru BK itu, selain menjadi psikolog untuk orang, Iya, tetapi juga sama psikolog untuk anak-anak. iya betul. Seperti itu. Untuk anak-anak terlebihnya terkhususnya adalah di sekolah, di pendidikan. Nah, itu makanya bisa dibilang pada saat itu itulah titik di mana ibu mulai membelokkan pilihan karir ibu. Yang awalnya menjadi psikolog, Psikolog, kemudian ibu guru BK, pada detik-detik terakhir itu oke lah, pilihan alternatifnya adalah menjadi guru BK. BK seperti itu. Kalau dibilang sesuai rencana atau enggak, kalau pada awalnya banget ya tidak sesuai, tetapi apa namanya, kalau di detik-detik terakhir ya sesuai, karena kan keinginan ibu Iya, juga sebetulnya ingin ingin menghidupkan menghidupkan. ruang BK, dan alhamdulillah sekarang tercapai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa dibilang itulah perjalanan karir ibu ya. Kalau ibu kan menjadi guru BK itu apa ya, banyak kesan pesannya ya, kesan-kesan ininya apa namanya, maupun yang negatif maupun yang positif pasti. Dan itu tidak hanya menjadi guru BK aja, tapi semua pekerjaan pasti ada seperti Positif, itu. negatifnya ya Bu Pasti. ya. Jadi pasti kalian akan merasakan nanti pada saat masuk dunia kerja yang sesungguhnya. Akan ada pasti di mana hal-hal yang membuat kalian ngedown sampai kalian ingin keluar dari Ruang ngasih pekerjaan. Pasti karena ngerasa capek. Pasti karena ngerasa belum biasa, belum adaptasi. Seperti itu. Itu dialami semua orang yang baru masuk ke dunia kerja. Berarti Tapi kayak hal wajar ya Bu ya. hal wajar sekali, tapi kalau kita bisa beradaptasi dengan hal itu, kita bisa menjadi expert nanti di bidang kita gitu. Itu masa peralihan Itu sih. proses ya Bu ya. Proses itu proses. Tapi Bu waktu nggak jadi psikolog gitu Bu, sedih nggak sih Bu? Nggak sesuai ekspektasi gitu Bu? Kalau ibu melihat dari sudut pandang masa remaja, tentu ada sedihnya. Kecewa Karena ya Bu ya. iya, karena kalau remaja itu cenderung lebih sensitif ya, cenderung lebih idealis. Jadi ketika tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu akan ada perasaan-perasaan negatif. Iya. Seperti itu. Tetapi pada saat ibu sudah mulai dewasa, katakanlah di atas 20
3 tahun itu pemikirannya sudah berbeda. Malah justru ibu bersyukur lebih banyak mengambil hikmahnya dan lebih banyak mengambil positifnya aja. Kalau menjadi psikolog belum tentu ibu bisa bertemu setiap hari dengan anak-anak Iya. seperti itu yang perilakunya itu kadang bikin tersenyum gitu ya, mau yang aneh-anehnya maupun yang prestasi-prestasinya gitu, itu lebih dalam setiap harinya ibu selalu merasa bersyukur gitu karena ibu mendapatkan sudut pandang yang baru dari dunia remaja. Seperti itu sangat bersyukur. Kalau menjadi psikolog belum tentu ibu bisa mendalami Remaja. setiap harinya. Iya, seperti itu. Udah beda-beda watak gitu-gitu ya, Iya, Bu udah ya. beda watak, udah beda karakter, beda cara menyelesaikan masalahnya juga beda, cara menanggapi masalah juga beda gitu. Tapi selama ibu jadi guru BK tuh ibu happy nggak, Bu? Happy banget dong. Happy banget. Happy banget. Karena ini jujur ya, ini passion ibu banget. Karena ibu kan ingin menjadi psikolog, artinya ingin menolong orang, Iya. ingin berkomunikasi dengan orang terkait dengan masalahnya. Menjadi guru BK ini juga sama, ibu juga bisa, hanya saja beda usianya aja, lebih kecil gitu Iya. dibanding yang orang pada umumnya. Jadi bisa dibilang happy banget dan juga gini ya, keuntungan dari kita menjalankan profesi atau pekerjaan yang kita inginkan, yang sesuai dengan diri kita sendiri adalah rasa puas yang tidak bisa dibeli dengan uang. Iya, itu rasa puasnya ada. Dimana ketika kita lelah atau capek, mau seberapapun penatnya kita, itu kita tetap merasa bersyukur. Kita merasa bisa kok melalui hal-hal yang sesulit apapun di pekerjaan kita, karena kita happy, kita enjoy, kita suka gitu iya, ya, Bu ya. kita passion kita. Makanya ibu membuat anak-anak itu bisa membuat perencanaan karir dari sejak dini, dari awal-awal masuk SMK itu biar punya kesempatan untuk memilih atau berkarir di bidang yang diinginkan sesuai dengan dengan keinginan kita. Iya, sesuai dengan passion kita. Iya, Jadi seperti itu. ngejalaninnya pun jadinya happy ya, Bu, walaupun capek-capek juga. Iya, karena banyak juga loh orang-orang yang bekerja dan tidak sesuai dengan passionnya, itu membuat dirinya lebih cenderung cepat depresi, cenderung cepat memandang semua hal itu negatif. Iya, dan rasa tidak puasnya itu cepat sekali ada. Nggak terimaan. Iya, seperti itu adalah ciri orang yang bekerja tidak sesuai dengan passion. Makanya daripada kalian mengalami hal-hal yang seperti itu, lebih baik kalian membuat perencanaan dari awal. Melenceng sedikit nggak apa-apa, yang penting masih ada yang kita suka. Iya, masih ada yang suka lah, minimal. Daripada tidak suka membuat sama sekali. tidak membuat perencanaan, bisa jadi kamu menjalani pekerjaan yang kalian tidak suka sama sekali. Itu malah jadinya beban ya, Bu ya, kalau kayak gitu. Beban banget. Jadi nggak enjoy. Iya. Bayangin aja kalian, kalau misalnya kalian berada di satu jurusan selama bertahun-tahun dan bahkan untuk seumur hidup, tapi kalian terbebani sama hal itu, coba gimana? Bayangkan. Depresi, Bu. Depresi, nggak mau sekolah. Jadi itulah pentingnya untuk membuat perencanaan karir itu seperti itu. Supaya nanti pun kalau kita di pekerjaan itu kita enjoy. Kita happy. Walaupun capek-capek juga masih happy. Iya, gitu. Namanya kesejahteraan, namanya apa? Well-being. Wellness and well-being. Itu kesejahteraan kesejahteraan kita pada di dunia kerja juga. Kita butuh sejahtera tentunya. Kalau misalnya hanya emang sih namanya kerja itu kan cari penghasilan ya, cari cuan. Tapi cuannya ada tapi kitanya nggak sejahtera, sama aja nanti uangnya habis untuk ke psikiater, psikolog, buat healing gitu ya, Bu. Healing doang. Iya. Nantinya kalian kalau kita bekerja di bidang sesuai passion kita, tiap hari itu kayak healing. Iya ya. Iya, tiap hari kayak. Tapi walaupun capek ya, Bu ya. Meskipun capeknya itu capek yang bangga. Capeknya masih bangga iya, gitu ya. Capeknya itu bangga, bukan capek yang
males hidup gitu. Iya. Iya, seperti itu. Setelah kita bincang-bincang tadi ya Bu ya, hati aku tuh mulai tergerak gitu buat ngeksplor diri aku, buat ngerencanain karir aku, buat planning ke depan tuh mulai tergerak gitu. Jadi semoga yang nonton bisa terinspirasi dengan apa yang kita obrolin buat ngeksplorasi diri dan ngerencanain karirnya ke depan. Iya buat pilihan karir tuh planningnya gitu. Makasih ya Ibu udah dateng, Iya, udah ngeluangin sami-sami. waktu. Iya. Terima kasih sudah menonton Sketch Project. Sampai jumpa di episode yang lain. Yeay.